depan akan ada lagi kelompok-kelompok yang mendeklarasikan Anies sebagai presiden. Amin. Kami melihat beliau punya prestasi dan tugas kami adalah bagaimana prestasi ini kita gaungkan, kita upayakan, kita perjuangkan agar ini tidak hanya menjadi milik warga Jakarta, tetapi menjadi milik seluruh warga negara Indonesia. Bersyukur, dan kalaupun ada persoalan lain, tapi ditangani secara baik dan benar, tidak dengan segala apapun, insya Allah kedepannya adalah untuk kebaikan kita semua, khususnya bagi warga Jakarta dan untuk Indonesia sendiri. Salahnya kita silaturahmi, nah, insya Allah barangkali ya, Pak, kita akan mendukung bagaimana Pak Anies tenaganya bisa bermanfaat buat Indonesia ke depan. Itu aja. Daerah-daerah kan, karena emang kebenaran di dapil saya nanti di 2024 ya jomplang, jadi mungkin mereka berharap sekali untuk perubahan itu nanti di zaman Pak. Presidium Kongres Rakyat Nasional Kornas Sutrisno Pangaribuan menyoroti bakal koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai capres Koalisi Perubahan. Ia menduga ada usaha mencari perhatian publik dari alotnya kesepakatan di antara Nasdem, PKS, Demokrat hingga dapat sorotan nasional. Kornas yang berada di pihak yang berseberangan dengan ketiga parpol tersebut menyampaikan pandangan sebagai upaya memberi informasi kepada publik. Sandiwara elit parpol tersebut harus dijelaskan dengan baik agar publik tidak terkecoh, ujarnya dalam keterangan resmi pada Jumat 21 Januari 2023. Sutrisno menyebutkan tokoh besar yang berada di bakal koalisi pengusung Anies Baswedan sedang melakukan tugas masing-masing agar bisa mendapat hasil yang diinginkan di 2024 nanti. Secara langsung, Sutrisno menyebutkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla sedang melakukan tugas khusus. Surya Paloh, wartawan senior, tentu paham mengatur isu yang harus dimainkan untuk menarik perhatian media sehingga menjadi bahan berita. SBY paham strategi playing victim dan berpengalaman, berhasil mengantarkannya menjadi presiden 2 periode. Sementara Yusuf Kalla memiliki kemampuan melakukan penetrasi ke berbagai lapisan masyarakat dan lintas wilayah. Sutrisno juga menyebutkan bakal koalisi pengusung ex-gubernur DKI Jakarta tersebut tidak punya visi misi dan juga program yang jelas dengan segala macam upaya mencari perhatian yang dilakukan, salah satunya soal sosok cawapres. Ketiga parpol hanya sibuk membahas figur cawapres yang akan mendampingi Anies sehingga koalisi sangat rapuh. Aksi saling sindir dan mudah baper dari elit ketiga parpol sebagai bukti bahwa koalisi perubahan itu kosong dari pertukaran ide, gagasan serta jauh dari semangat perubahan, ujar Sutrisno. Dengan situasi yang demikian, Sutrisno menyebutkan ketiga partai justru menunjukkan sifat kekanak-kanakan. Ketiga parpol hanya menunjukkan sifat kekanak-kanakan untuk mencari perhatian publik, untuk dijadikan bahan pembicaraan publik, ucap Sutrisno. Namun sebelumnya diketahui, Soekarnois yang juga ex-presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Yusuf Balegur, belak-belakan berseberangan dengan kubu Megawati CS yang kerap diklaim sebagai pengikut setia ajaran Soekarno. Bukannya tanpa alasan, Balegur melihat saat ini ada kecenderungan rusaknya penyelenggara negara oleh penguasa yang menurutnya berasal dari lingkaran yang selama ini disebut Soekarnois. Ada kecenderungan selama ini banyak distorsi penyelenggara negara yang saat ini banyak dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang notabene berasal dari katakanlah kelompok nasionalis Soekarnois, ujar pria yang kerap disapa Balegur saat bincang di kanal YouTube Refli Harun yang dikutip pada Senin 16 Januari 2023. Boleh jadi kekacauan bahkan kecenderungan kehancuran bangsa ini disebabkan perilaku kekuasaan yang menyimpang itu, ujar Yusuf.
Karenanya, imbas dari kekhawatiran adanya kerusakan oleh penguasa tersebut, maka Blegur dan rekan-rekannya yang juga bentuk relawan menjatuhkan pilihan ke sosok yang dianggap sebagai kebalikan dari kerusakan yang sudah disinggung tadi. Dalam hal ini, Yusuf belak-belakan mendukung Anies Baswedan, sosok yang dinarasikan sangat berseberangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. Saya melihat bahwa Anies cenderung menjadi antitesis, bukan pada figur, tapi pada situasi politik kekinian juga di mana banyak distorsi penyelenggaraan negara, termasuk krisis kepemimpinan. Banyak sekali pemimpin yang tidak berintegritas, tidak satunya kata dalam perbuatan. Dia bekerja dalam rangka katakanlah mengejar jabatan dan materi, bukan sebagai pengemban amanah rakyat, ucap Yusuf. Yusuf yakin Anies bisa bicara lebih saat kontestasi Pilpres 2024 dimulai dan berharap ex-gubernur DKI Jakarta itu bisa jadi presiden. Yusuf menyebutkan bahwa Anies adalah pemimpin yang dibutuhkan saat ini untuk bangsa Indonesia. Jadi kalau buat bangsa Indonesia, kalau ingin selamat dan ingin melihat eksistensi NKRI ke depan, figur pemimpin yang tepat, amanah, berdedikasi tinggi untuk kepentingan rakyat, maka Anieslah jawabannya. Yusuf mengaku bahwa pilihannya untuk tidak ikut dalam arus Megawati dan juga PDIP didasarkan pada kepeduliannya pada kondisi bangsa ini.